Berikut ini adalah bagian dari buku Energi dan Peradaban, sebuah sejarah yang ditulis oleh Václav Smil. Sengaja saya buat dalam bentuk generator text-to-speech untuk memudahkan saya belajar isi buku ini. Seluruh konten merupakan milik penulis buku ini dan bukan saya. Energi dan masyarakat. Energi adalah satu-satunya mata uang universal. Salah satu dari banyak bentuknya harus diubah untuk menjalankan sesuatu. Manifestasi transformasi ini secara universal mencakup dari rotasi besar-besaran galaksi hingga reaksi termonuklir di bintang-bintang. Di bumi, transformasi ini berkisar dari kekuatan tektonik lempeng yang membentuk permukaan tanah, memisahkan dasar laut dan membentuk pegunungan baru, hingga dampak erosi kumulatif dari tetesan hujan kecil, seperti yang diketahui orang Romawi, Iguta cavat lapidem non enam, set saepe cadendo. Setetes air melubangi batu bukan dengan kekuatan tetapi dengan terus-menerus menetes. Kehidupan di bumi, meskipun telah dilakukan banyak upaya selama beberapa dekade untuk menangkap sinyal kehidupan ekstraterestrial yang bermakna, namun masih merupakan satu-satunya kehidupan yang kita ketahui di alam semesta, tidak akan mungkin terjadi tanpa konversi fotosintetik dari energi matahari menjadi biomasa tumbuhan. Manusia bergantung pada transformasi ini untuk bertahan hidup, dan pada banyak aliran energi lainnya untuk menjalani kehidupan beradab mereka. Seperti yang dikatakan Richard Adams, 1982, 27, kita bisa berpikir liar, tetapi jika kita tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi tindakan, mereka akan tetap menjadi pemikiran belaka. Sejarah bertindak dengan cara yang tidak terduga. Peristiwa-peristiwa dalam sejarah, bagaimanapun, harus memiliki struktur atau organisasi yang sesuai dengan komponen energinya. Evolusi masyarakat manusia telah menghasilkan populasi yang lebih besar, kompleksitas yang meningkat dalam tatanan sosial dan produktif, serta kualitas hidup yang lebih tinggi bagi lebih banyak orang. Dari perspektif biofisik dasar, baik evolusi manusia prasejarah maupun jalannya sejarah dapat dilihat sebagai pencarian untuk mengendalikan cadangan dan aliran energi yang lebih besar, lebih terkonsentrasi, dan lebih serbaguna, serta mengubahnya dengan cara yang lebih terjangkau, lebih murah, dan lebih efisien menjadi panas, cahaya, dan gerakan. Kecenderungan ini telah digeneralisasikan oleh Alfred Lotka, 1880-1949, seorang matematikawan, ahli kimia, dan ahli statistik Amerika, dalam hukum energi maksimum miliknya. Di dalam setiap kasus yang dipertimbangkan, seleksi alam akan bekerja sedemikian rupa untuk meningkatkan massa total sistem organik, meningkatkan laju sirkulasi materi melalui sistem, dan meningkatkan aliran energi total melalui sistem selama terdapat sisa materi yang belum dimanfaatkan dan energi yang tersedia. Lotka 1922. 148. Sejarah peradaban yang berurutan, yang merupakan organisme terbesar dan paling kompleks di biosfer, telah mengikuti jalur ini. Ketergantungan manusia pada aliran energi yang semakin tinggi dapat dilihat sebagai kelanjutan yang tak terelakkan dari evolusi organisme. Wilhelm Ostwald, 1853-1932, penerima hadiah Nobel Kimia 1909 untuk karyanya dalam katalisis, adalah ilmuwan pertama yang secara eksplisit memperluas hukum kedua energetika ke semua dan segala tindakan, khususnya ke seluruh tindakan manusia. Tidak semua energi siap untuk transformasi ini, hanya bentuk-bentuk tertentu yang karenanya diberi nama energi bebas. Energi bebas adalah modal yang dikonsumsi oleh semua makhluk dari segala jenis dan melalui konversinya semua hal dilakukan. Ostwald 1912, 83. Ini mendorongnya untuk merumuskan prinsip energetiknya. Vergeude ke ine energie, verwertesi, jangan buang energi. Manfaatkanlah, Ostwald 1912, 85.
Tiga kutipan menggambarkan bagaimana pengikut Ostwald menyatakan kembali kesimpulannya dan bagaimana beberapa dari mereka mengaitkan energi dengan semua urusan manusia secara lebih deterministik. Pada awal 1970-an, Howard Odum, 1924-2002, menawarkan variasi dari tema utama Ostwald. Ketersediaan sumber daya energi menentukan jumlah aktivitas kerja yang dapat ada, dan kontrol atas aliran energi ini menentukan kekuatan dalam urusan manusia dan pengaruh relatifnya terhadap alam. Odum 1971-43. Pada akhir 1980-an, Ronald Fox menyimpulkan sebuah buku tentang energi dalam evolusi dengan menulis bahwa setiap peningkatan dalam mekanisme budaya terjadi bersamaan dengan setiap peningkatan pada pengikatan aliran energi. Fox 1988, 166. Seseorang tidak harus menjadi ilmuwan untuk menghubungkan pasokan energi dengan kemajuan sosial. Eric Blair, George Orwell, 1903-1950, menulis pada tahun 1937 dalam bab kedua The Road to Wigan Pier, setelah kunjungannya ke tambang batu bara bawah tanah. Peradaban kita, mengabaikan Chesterton, didasarkan pada batu bara, lebih sepenuhnya daripada yang disadari sampai seseorang berhenti untuk memikirkannya. Mesin yang membuat kita tetap hidup, dan mesin yang membuat mesin, semuanya secara langsung atau tidak langsung bergantung pada batu bara. Dalam metabolisme dunia barat, penambang batu bara hanya lebih rendah dari orang yang membajak tanah. Dia adalah semacam tiang yang menopang hampir segala sesuatu yang tidak kotor. Tetapi menyatakan kembali hubungan mendasar itu, seperti yang dilakukan Orwell, dan mengklaim bahwa perbaikan budaya terjadi bersamaan dengan setiap perbaikan aliran energi, seperti yang dikatakan Fox, adalah dua hal yang berbeda. Kesimpulan Orwell tidak terbantahkan. Ungkapan Fox jelas merupakan pernyataan kembali dari pandangan deterministik yang dinyatakan dua generasi sebelumnya oleh antropolog Leslie White, 1900-1975, yang menyebutnya hukum pertama perkembangan budaya. Hal-hal lain dianggap sama, derajat perkembangan budaya bervariasi sebanding dengan jumlah energi per kapita per tahun yang dimanfaatkan dan diterapkan. White 1943, 346. Meskipun tidak ada perdebatan baik tentang perumusan dasar Ostwald maupun tentang pengaruh energi yang mencakup segala hal pada struktur dan dinamika masyarakat yang berkembang, mengabaikan Orwell, pengaitan yang deterministik antara tingkat penggunaan energi dengan pencapaian budaya adalah proposisi yang sangat bisa diperdebatkan. Saya akan memeriksa kausalitas itu, atau kekurangannya, di bab penutup buku ini. Konsep mendasar ini tidak diragukan. Seperti yang diungkapkan oleh Robert Lindsay, 1975, 2. Jika kita dapat menemukan satu kata untuk mewakili sebuah gagasan yang berlaku pada setiap elemen dalam eksistensi kita dengan cara yang membuat kita merasa bahwa kita benar-benar memahami gagasan itu, kita telah mencapai sesuatu yang ekonomis dan kuat. Inilah yang terjadi dengan ide yang diungkapkan oleh kata energi. Tidak ada konsep lain yang begitu menyatukan pemahaman kita tentang pengalaman. Tapi apa itu energi? Mengejutkan, bahkan pemenang hadiah Nobel kesulitan memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan yang tampaknya sederhana ini. Dalam Lectures on Physics-nya yang terkenal, Richard Feynman, 1918-1988, menekankan bahwa penting untuk menyadari bahwa dalam fisika saat ini, kita tidak memiliki pengetahuan tentang apa itu energi. Kita tidak memiliki gambaran bahwa energi datang dalam gumpalan kecil dengan jumlah tertentu. Feynman 1988, 4, 2. Yang kita tahu adalah bahwa semua materi adalah energi dalam keadaan diam, bahwa energi memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara,
dan bahwa bentuk-bentuk energi yang berbeda ini terkait melalui berbagai konversi. Banyak di antaranya bersifat universal, ada di mana-mana, dan tak henti-hentinya, sementara lainnya sangat lokal, jarang, dan sesaat, fix satu. 1. Pemahaman tentang cadangan, potensi, dan transformasi energi ini berkembang pesat dan sistematis terutama pada abad ke-19, dan pengetahuan ini disempurnakan selama abad ke-20. Ini mencerminkan betapa kompleksnya transformasi energi. Kita dapat memahami cara melepaskan energi nuklir lebih cepat, secara teoretis pada akhir tahun 1930-an, secara praktis pada tahun 1943 ketika reaktor pertama mulai beroperasi, daripada memahami bagaimana fotosintesis bekerja, yang urutannya baru berhasil dipecahkan pada tahun 1950-an.